Selamat datang di HPDA Official. Kita akan bercerita kisah seorang anak bertemu orang bunian di pagi hari yang indah. Beserta suara burung yang berkicau pergilah seorang anak yang bernama Dian. Dian pergi ke sawah, memancing belut. Dian sehari-hari memang suka pergi ke sawah-sawah jika ia libur sekolah. Setelah sampai di sawah ia pun mencoba memasang pancingnya. Tak lama kemudian ia pun mencoba melihatnya. Namun harapan Dian tidak seperti yang diinginkan. Waktu demi waktu Dian pun tetap menunggu pancingnya, dengan harapan mendapat hasil yang banyak, namun Dian pun tidak mendapatkannya. Tak lama kemudian ia mencoba berpindah tempat. Ia pergi ke sawah, yang bernama Rawa Panjang. Di Rawa Panjang ia mencoba meletakkan pancing kembali. Namun Dian pun tidak kunjung mendapatkannya. Loh, kenapa ya tidak seperti biasa? Aku mancing belut biasanya kalau beberapa ekor aku dapat, kenapa ini payah, gumamnya dalam hati. Dian pun beristirahat sejenak, karena dia sudah lelah, dan dia pun duduk seraya termenung. Tak berapa lama kemudian, hujan pun tiba. Dian pun berlari ke pondok Bapak Gombloh yang ada di tepi ladang, dan ia pun sempat melihat pelangi di sawah itu diiringi hujan panas rintik-rintik. Dian pun keluar dari pondok, menyaksikan pelangi yang begitu indah. Ia mengikuti arah pelangi itu, tak sadar ia telah masuk ke tepi jurang yang di dekat sawah Bapak Gombloh. Ia pun terduduk. Setelah pelangi hilang ia pun terus duduk di tepi jurang itu. Di jurang itu ada air yang mengalir. Dian pun turun ke air itu. Dia membasuh wajahnya, dan dia pun mengikuti aliran air itu. Tak lama kemudian, Dian pun sampai ke ujung air itu, yang ada pohon bambunya. Dan ia pun termenung, sambil bergumam, adakah belut di sini, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba ia melihat sosok wanita cantik sekitar berumur 40 tahun. Dian pun bersikap biasa saja, karena Dian mengira ibu itu orang dari kampung sebelah. Dian melihat ibu itu lagi memetik genjer yang ada di perairan itu. Si ibu pun mendekat, dan Dian tetap tenang. Tak lama kemudian si ibu bertanya, "Sedang apa kamu, nak?" Kata ibu, "Oh, aku lagi cari belut, Bu." Jawab Dian, "Apa kamu dapat banyak?" Kata ibu, "Tidak, Bu, aku belum dapat." Jawab Dian. Si ibu pun berkata, "Kamu mau belut? Ayo ibu tunjukkan di mana belut yang banyak." Kata ibu. Dian pun mengikuti ibu. Ibu membawa Dian ke sawah-sawah yang dipenuhi pohon keladi. Lalu ibu berkata, "Di sini, nak, banyak belutnya." Kata ibu. Dian pun mencoba memancingnya. Tak berapa lama kemudian Dian pun dapat belut yang sangat besar, dan si ibu terus mencari sayuran. Namun Dian heran melihat penampilan si ibu, dan baju si ibu, tidak seperti layaknya ibu-ibu di kampung. Dian melihat baju ibu itu seperti baju orang zaman dulu. Dian pun bertanya, "Rumah ibu di mana?" Kata dia. Ibu menjawab, "Oh, di sana, nak, di lereng bukit sebelah bambu." Jawab ibu. Dia pun terkejut. "Wah, apa ada rumah di lereng bukit itu?" gumamnya dalam hati. Tapi Dian pun senang karena ia sudah dapat belut yang banyak. Setelah itu ibu pun berkata, "Pancinglah belutnya, tapi kamu harus cepat pulang." Kata ibu. "Kenapa, Bu?" Kata Dian. "Nanti kamu kemalaman pulang." Kata ibu. Dian pun heran dan merasa aneh. "Oh iya, Bu," kata Dian. Tak berapa lama si Bu pun menghilang. Dian pun heran dan ketakutan. Lalu Dian pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah Dian pun menceritakan hal itu ke orang tuanya. Orang tuanya pun sontak terkejut. "Wah, di situ memang ada sosok perempuan yang berdiam di situ." Kata ibu ke Dian. "Dulu simbahmu pernah jumpa sosok perempuan di situ waktu nanam padi. Lalu simbahmu mencari ibu itu, tapi dia tidak ada, nak." Kata ibu. Dian pun terkejut. Keesokan harinya, Dian pergi mencoba ke sawah itu lagi, dan ingin mencari rumah ibu itu di lereng bukit. Namun Dian terkejut melihat bekas dan tempat ia memancing belut itu sudah tidak tampak lagi, dan Dian pun pergi ke lereng bukit mencari rumah ibu itu. Namun Dian tidak menemuinya. Yang ditemuinya adalah pohon bambu yang sangat rimbun. Ia pun diam, dan terduduk, sambil merenung, karena dia ingat kata ibu kemarin rumahnya di bambu lereng bukit, tapi kok tidak ada, gumamnya dalam hati. Dan ia pun kembali ke rumah, dengan pikiran penuh tanda tanya dan penasaran. Setelah malam tiba, ia pun tidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi ibu yang di lereng bukit. Ibu mengatakan, "Wahai Dian, rumahku di lereng bukit, tapi kau tidak mampu melihatnya, karena aku dari bangsa bunian. Aku menemuimu, karena ingin memberitahukan belut kepadamu, dan maafkan aku kalau aku membuat engkau penasaran. Kami bangsa bunian, memang harus beberapa waktu sekali harus menolong manusia agar kami dapat rahmat dari Allah." Kata ibu. Dian pun terbangun.